Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Jam 10 lewat 5 menit ini adalah saatnya saya harus keluar dari rumah dan pergi ke tempat kerja. Jadi biasanya saya sekitar jam 10 lewat 10 eh, ada di mobil dan segera pergi ke tempat kerja. Jadi ini keseharian saya setiap harinya dalam satu minggu 3 kali. Jadi 3 kali seminggu saya bekerja jam setengah 11 pagi mulainya dan berangkat dari rumah itu jam 10 lewat 10 menit karena perjalanan menggunakan mobil itu adalah 15 menit. Jadi di sini efisien sekali. Kalau kira-kira 15 menit dalam perjalanan kita sampai di sana 5 menit sebelum kerja itu udah cukup. Itu bedanya ya kerja di Indonesia dengan di Belanda, waktunya ngepas-ngepas gitu karena macetnya itu sedikit walaupun Rotterdam itu terkenal dengan macet, tapi untunglah jam setengah 11 itu saat-saatnya kendaraan sepi gitu. Jadi karena kan mereka kalau pagi perginya jam 8, kalau saya setengah 11 baru mulai kerja. Jadi itu plusnya saya tidak kena macet di jalanan. Oke, kita berangkat dulu ke tempat kerja. Sementara itu saya tidak bisa berpamitan dengan Luke kalau jam 10 berangkat karena Luke sedang meeting di atas. Nah, ini saya sudah di dalam mobil ya. Jadi saya yang keluar dari rumah pada saat bekerja, sedangkan Luke suami saya itu di rumah kerjanya. Dia kerjanya work from home, apa ya, work from house ya, work from home WHA work from house, work from home ya, itulah. Maaf saya tidak tahu istilah itu ya. Semenjak corona, Luke kerja di rumah dan sampai sekarang udah 4 tahun dia di rumah gitu. Jam 10 sampai jam 10.15 dia meeting. Jadi setiap hari dia meeting, laporan mungkin ya bersama bosnya. Anak-anak berangkat jam 8.40 naik sepeda. Nanti saya akan memperlihatkan videonya kalau saat mereka naik sepeda ya. Oke teman-teman, saya mau berangkat kerja dulu sampai nanti di sore hari. Nah, ini saya dalam perjalanan pulang ya. Pulang dari tempat kerja. Ini kebetulan jalannya di sini jam setengah 4 itu agak sedikit macet karena ada sekolah SD di sekitar sini. Jadi orang tua pada ngejemput ini di rumah sini. Jadi agak macet sedikit, tapi nanti setelah jam 4 lancar lagi dan nanti akan mulai macet pada jam 5 sore pada saat kantor mulai pulang kerja ya. Jadi saat-saat macet itu jam 8 pagi sampai sekitar jam 9 ya, jam mulai setengah 8 lah gitu, sampai jam 9 kira-kira atau setengah 9 itu macet karena pergi sekolah dan pergi kerja. Dan nanti jam setengah 3, setengah 4 atau jam 3 ada sebagian SD yang mulai keluar sekolah jam 3 atau setengah 4 itu mulai macet lagi, dan nanti jam 5 gitu. Jadi waktu-waktu macet di tengah kota ya kira-kira sekitar jam segituan. Selain itu ya cuman lancar-lancar aja. Nah ini kan ada anak nih kayak gini nih, jalan kaki nih, dia pulang ke rumah sendiri, berarti dia rumahnya dekat gitu. Sedangkan yang dijemput pakai mobil itu biasanya rumahnya jauh. Nah gimana dengan Cinta Cahaya? Cinta Cahaya itu udah SMP ya, atau disebut middle bar. SMP dan SMA disatukan. Nanti saya akan bicara lebih banyak tentang sekolah di Belanda pada saat di lain kesempatan. Cinta Cahaya itu naik sepeda. Jadi dia ke lain kota. Dia bukan di Rotterdam sekolahnya, tapi di Zoetermeer.
Dari rumah ke sekolah itu 11 kilo. Naik sepeda pulang pergi 22 kilo. Jadi bayangkan di bulan puasa ini dia harus naik sepeda lama ya. Untunglah sekarang musim dingin jadi tidak terlalu berkeringat. Tapi kalau 2 tahun yang lalu itu ya, pada saat musim panas bulan puasa, dan puasanya itu sekitar 19 sampai 20 jam ya, lama sekali karena musim panas kan, jadi lama. Oke, saya nanti ngomong lagi ya begitu nyampe ke rumah. Sekarang ini di jalan sebetulnya nggak, kameranya dipegang pakai tangan kiri sampai pegang setir. Nggak boleh ya, tidak boleh dicontoh. Gimana dengan SIM? Nanti kita ngomong lagi tentang SIM ya. SIM di sini susah ngambilnya. Ya. Oke. Nah, tadi kan saya baru pulang kerja ya. Kerja saya itu di Belanda itu disebut kerja sambilan gitu karena waktunya bukan 40 jam dalam seminggu ya. Saya cuman 15 jam dalam seminggu, yaitu 5 jam dalam sehari dan hanya 3 hari kerja aja. Itu disebutnya baiban atau pekerjaan sampingan, dan bisa saya bisa kerja 2 atau 3 pekerjaan lain, tapi tidak saya lakukan karena saya waktu itu fokus untuk keluarga aja. Begitu saya datang ke Belanda, saya langsung hamil di Indonesia. Mungkin teman-teman yang udah tahu gimana saya dulu ya, waktu hamil itu cukup berat gitu ya, karena 2 bulan di rumah sakit dan sampai 2 minggu koma. Tapi alhamdulillah sekarang sudah sehat sentosa. Pokoknya udah tidak ada keluhan sakit saya waktu melahirkan. Nah, karena keadaan sakit itu saya nggak nyari kerja ya, tapi padahal sebelumnya di Indonesia saya kerja di perusahaan asing pertama kali waktu keluar kuliah, terus pindah ke tempat ke perusahaan nasional, tapi pekerjanya banyak orang asing di sana, tapi sebetulnya itu perusahaan swasta ya, yang punyanya orang Indonesia tapi banyak pekerja asing yang kerja di sana. Setelah itu pindah ke perusahaan asing lagi, tapi sebagai customer service gitu ya. Jadi administrasi yang di depan, yang angkat telepon, yang pokoknya semua administrasi bagian depan aja gitu ya. Jadi tidak terlalu sesuai dengan pekerjaan saya dulu, yaitu dari ekonomi ya. Dulu sebelumnya yang di perusahaan asing itu saya kerja sebagai cost control, tapi itu hanya setahun ya kerja di perusahaan asing sebagai customer service, dan kemudian saya ditarik sama bos saya yang dulu untuk kerja bersama dia di Bogor gitu. Jadi sebagai cost control kembali gitu, sampai akhirnya saya menikah dan tinggal di Belanda. Karena sakit saya tidak kerja ya, sampai pada akhirnya sudah sembuh mulai kerja sambilan. Nah, kategori kerja saya di Belanda itu bisa dikatakan pekerjaan yang semua orang bisa gitu, artinya tanpa pendidikan pun bisa gitu. Jadi saya kerja di pos Belanda sebagai pegawai tetap, sebagai sorteran surat-surat gitu. Jadi sebelum didistribusikan ke rumah-rumah, saya sudah menyortir, dan tukang pos yang kerja di lapangan tinggal ngambil dari sortiran yang saya sudah siapkan. Itu cuma 5 jam pekerjaannya, tapi kadang melebihi, bisa sampai 8 jam kalau pos pada hari itu banyak. Nah, sekarang hari ini tidak terlalu banyak, jadi pas gitu ya. Saya cuma 4 jam 45 menit gitu. Jadi tadi jam berapa? Jam 3:15 saya sudah keluar rumah dan nyampe di rumah sekitar setengah 4 gitu. Jadi mudah ya, kerjaannya bisa dilakukan, dan itu sangat cocok untuk ibu rumah tangga seperti saya gitu, yang
tidak harus eh, kerja 8 jam, jadi anak-anak terurus, rumah juga terurus. Tapi bukan berarti yang 8 jam rumah nggak terurus ya, maksudnya santai gitu, nggak terlalu apa, nggak terlalu sibuk. Tapi kekurangannya ya gajinya ya sedikit gitu. Kalau orang yang 8 jam kerja sehari kan gajinya besar gitu. Kalau saya kan cuma 5 jam jadi sedikit, tapi nggak apa-apa, rezeki itu kan sudah ada yang menentukan gitu. Cukup-cukup saja. Nah, suami kerja apa? Suami kerja di rumah ya, semenjak pandemi gitu, karena dia programmer dan dia seharusnya sudah kembali lagi kerja ke kantor, tapi kata dia lah ngapain kerja di kantor, toh di rumah juga bisa gitu. Jadi dia 8 jam per hari, dia mulai dari jam 9 sampai jam 5, dia jam 4 dia udah selesai kalau mulainya jam 9, karena dia nonstop ya. 8 jam itu kan sejam istirahat harusnya, nah dia enggak gitu. Jadi ngitung sendiri gitu, kalau misalkan dia istirahat 30 menit ya ditambah kerjanya 30 menit. Jadi ini ideal ya. Jadi saya pergi sekitar jam 10, jam 4 udah ada di rumah lagi. Jadi pada saat anak pergi ke sekolah, saya ada di rumah mempersiapkan mereka pergi sekolah. Terus pada saat anak-anak belum pulang sekolah, saya sudah ada di rumah. Itu idealnya, tapi kadang-kadang lebih ya. Tapi kan ada look yang di rumah gitu. Jadi itu lebih baik. Tuh, kenapa saya ambil 3 hari? Seharusnya pada saat itu saya disuruh 5 hari, tapi karena waktu itu kerjaannya itu kan hari Rabu dan Jumat. Pada saat dulu saya masuk kerja itu anak-anak masih SD, dan di Belanda itu hari Rabu dan Jumat di sekolah Cinta Cahaya ya, mereka mereka pulangnya jam 12 gitu. Jadi Luke tidak mau pada saat anak-anak pulang sekolah saya tidak ada di rumah gitu. Jadi eh, saya harus ada di rumah pada saat mereka pulang sekolah karena usia mereka belum mencukupi gitu ya, belum mencukupi untuk bisa berdiri sendiri di rumah. Pada saat itu usianya sekitar 9 tahun gitu. Belum belum bisa gitu, belum bisa, nggak boleh. Nggak boleh itu kalau misalkan ketahuan anak-anak pulang ke rumah tanpa orang tua, itu bisa dicirian sama dinas sosial gitu. Gitu. Jadi kenapa anak-anak di Belanda katanya bahagia ya, karena sistemnya mempermudah mereka untuk selalu main gitu, nggak banyak belajar juga pada saat SD ya. Kalau SMP itu lain lagi. Nanti tentang pendidikan saya cerita lagi ya. Oke, cuman sekian aja ya tentang pekerjaan saya di Belanda. Dan pekerjaan di Belanda itu sama, artinya tidak ada yang lebih rendah atau lebih tinggi ya, tentu aja secara istilah ada, tapi tidak ada orang akan merendahkan pekerjaan kita gitu. Misalkan dia tukang sampah, enggak, tukang sampah gajinya sama dengan eh, yang setara pekerjaan pekerjaan lainnya gitu. Tidak merendahkan pekerjaan yang dianggap kasar gitu, kayak tukang sampah, tukang bersih-bersih, terus penjaga toko, enggak ya. Itu ada levelnya, terbuka. Bisa lihat di Google misalkan gaji tukang sampah di Belanda berapa, gaji pekerja di supermarket berapa, itu jelas gitu ya. Terus usia gitu, dari usia 21 sampai sampai pensiun itu berapa gitu. Terus di bawah 21 berapa, itu ada ya. Jadi kalau misalkan Cinta Cahaya kerja itu gajinya dia kecil. Walaupun misalkan pekerjaannya sama ya, kayak saya ada anak misalkan 17 tahun itu lebih rendah gajinya daripada saya, padahal kerjaannya dia bisa lebih berat, bisa gitu. Itu kasihan ya kalau begitu. Jadi tidak nah itu anak saya sudah datang pulang sekolah. Di sana tuh kelihatan nggak, oh dadah,
Gitu, dia tidak mau di kamera, jadi kembali lagi ke saya. Oh, gitu. Oke teman-teman, karena Cinta sudah datang ya, jadi saya akan akhiri tentang pekerjaan di Belanda. Nanti kita ngomong-ngomong lagi ya. Tuh, itu tuh kelihatan nggak ya? Jauh-jauh sekali. Dia baru datang.